Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, hamukallah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Hidayati Sugiat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Hidayati Sugiat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala, syafakallah, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, di mana talabul ilmi, menuntut ilmu ini bagian dari perintah Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya menuntut ilmu ini adalah perintah? Dalilnya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, Sunan Ibnu Majah, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban, fardu ain bagi setiap kaum muslimin, laki-laki maupun wanita, yang muda maupun yang tua, semuanya wajib menuntut ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah,
Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, pembahasan kita di Rabu yang ketiga setiap bulannya di Masjid Hidayati Sugiyat adalah pembahasan tentang syarah rukun Islam. Syarah rukun Islam. Syarah artinya penjelas, rukun Islam artinya pokok-pokok di dalam agama Islam, pondasi-pondasi Islam, arkanul Islam. Jadi syarah rukun Islam adalah penjelasan dari pondasi pokok-pokok di dalam Islam, yaitu 5 hal tersebut: membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah saum di bulan Ramadan, dan menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ke Baitullah jika ia mampu menjalankannya. Nah, buku yang menjadi rujukan kita syarah rukun Islam ini adalah buku yang ditulis oleh Ustadzuna, Ustadz kita juga, Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Dan sudah terbit buku itu 2 jilid, Bapak Ibu sekalian. Nah, materi kita dari penjelas rukun Islam ini, syarah rukun Islam ini, beberapa kali pertemuan, berarti beberapa bulan ya, kita masih berada di rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Berdasarkan catatan kami pada kajian kita yang lalu, bukan bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu, karena bulan yang lalu saya udzur, libur ya. Menurut catatan saya, materi kita masih berada pada keutamaan kalimat La ilaha illallah. Sebab yang kita bahas itu adalah keutamaan La ilaha illallah, makna kalimat La ilaha illallah, rukunnya kalimat La ilaha illallah, dan syarat kalimat La ilaha illallah. Jadi 4. Ini masih syahadat asyhadu alla ilaha illallah, belum wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum ya. Nah, dari 4 pembahasan ini, keutamaan, makna, rukun, dan syarat kalimat la ilaha illallah, baru 1 yang kita bahas, itu pun belum tuntas, yaitu keutamaan kalimat la ilaha illallah. Apa fadilahnya orang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Dari 11 keutamaan yang baru kami sampaikan 3, kalau tidak salah begitu. 3 atau 4? 4 yang sudah kami sampaikan. Dari 11 keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang sudah kami sampaikan 4 poin, sehingga tinggal tersisa 7 poin. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa tuntaskan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk mereview sedikit, mengulang dari apa yang sudah kami sampaikan pada pertemuan 2 bulan yang lalu, dari keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, 4 poin yang sudah kami sampaikan. Yang pertama, keutamaannya adalah kalimat la ilaha illallah adalah sebab terbesar terhindar dari kesulitan di dunia dan akhirat, serta mencegah akibat buruk dari keduanya. Nah, jadi orang kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut akan dihindarkan dari kesulitan dunia dan akhirat. Kalau tidak salah waktu itu sudah kami bacakan dalilnya, doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan yang besar,
yaitu Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, yaitu jadi kalimat ini bermanfaat. Makanya kata para alim ulama, ya, barang siapa di antara kita yang terhimpit masalah, atau kita mungkin yaitu ada sesuatu kesulitan, ya, yang menimpa kita, kesusahan, kesulitan, ya, atau kondisi yang tidak menyenangkan menimpa pada kita dan keluarga kita, perbanyaklah membaca doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, mengapa doanya Zunnun? Nabi Yunus itu disebut juga dengan Zunnun. Zunnun itu Nabi Yunus alaihissalam, yaitu kok diijabah. Kenapa kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan zalim. Kenapa doa ini diijabah oleh Allah? Alasannya 3. Apa itu? Waktu itu sudah kami sampaikan. Yang pertama alasannya, karena di dalam doa ini terdapat pengakuan tauhid, la ilaha illallah. Oh itu. Ya itu. Baik. Terus kemudian yang kedua, makanya Bapak Ibu, maaf ya, maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Setiap doa yang di dalamnya ada kalimat tauhidnya itu mustajabah. Contoh, Bapak Ibu kalau pengen tahu, contoh ini, yaitu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, yang kita baca ketika zikir pagi, zikir petang. Yang Nabi mengatakan siapa yang membaca di pagi hari, sorenya meninggal, masuk surga. Siapa yang membacanya di sore hari dan di malam atau pagi harinya meninggal, masuk surga. Lihat isinya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Ya. Dan seterusnya, ya. Jadi ada kalimat tauhidnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu, setiap doa yang di dalamnya ada kalimat tauhidnya maka mustajabah. Contoh lagi, contoh doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dibaca yaitu di tasyahud akhir setelah innaka hamidum majid, sebelum salam. Doa itu dibaca sebelum salam, ketika tahiyat akhir. Nah itu. Doa itu berbunyi, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira, la yaghfirudz dzunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min 'indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di situ ada kandungan sebenarnya kalimat tauhid, la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya, dan masih banyak lagi. Dan orang yang membaca doa itu, maka seluruh doa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, alasan kedua, kenapa orang yang membaca doanya Nabi Yunus itu diijabah, sehingga Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah di dalam perut ikan yang besar itu. Baik, alasan kedua adalah karena di dalamnya terdapat pengakuan akan kekurangan diri. Di dalamnya terdapat pengakuan akan kekurangan diri. Tuh, lihat, contoh lagi, Sayyidul Istighfar lagi. Itu di dalamnya ada pengakuan dirinya, yaitu telah melakukan dosa kedzaliman. Wa abu'u bidzambi. Ada enggak kata-kata itu? Kita baca dari awal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati. Gimana?
Wa abu'u bidzambi. Nah, itu kan ada kalimat itu nanti ya. Wa abu'u bidzambi faghfirli. Ya, la yaghfirudz dzunuba illa anta. Apa artinya wa abu'u bidzambi? Aku mengakui dosa-dosa yang telah aku lakukan. Ada unsur pengakuan. Lihat doanya Nabi Yunus. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman. Ya, aku telah melakukan yaitu perbuatan yang zalim. Ada pengakuan. Termasuk yang tadi kami baca doa sebelum salam yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu ya Allah. No. Seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita, jadi doa itu kalau di dalamnya ada unsur pengakuan diri atas dosa yang ia lakukan, maka mustajab itu. Mustajab itu. Baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, alasan ketiga, kenapa doanya Nabi Yunus alaihissalam itu diijabah? Karena di dalam doanya berisi permohonan ampun atau istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terus yang nomor 2, keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Saya tanya, iman itu ada berapa cabang? Waktu itu kita bahas, ada berapa? 70 cabang. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menghindarkan gangguan di jalan, ya, yang bisa mengganggu kaum muslimin. Taib. Yang nomor 3, kalimat la ilaha illallah adalah sebab yang mencegah seseorang kekal di dalam neraka bagi orang yang memang berhak memasukinya. Jadi orang yang pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka akan membebaskan dirinya dari kekekalan dalam neraka, asalkan kalimat tauhidnya tidak batal dengan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Loh, memangnya ada Ustaz pembatal keislaman itu? Ada pembatal kalimat tauhid. Makanya silakan Bapak Ibu, kalau ada ustadz-ustadz kita menyampaikan materi judulnya adalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal syahadat, itu jumlahnya ada 10 itu. 10 pembatal keislaman. Ikuti kajian tersebut. Salah satunya nomor 1, syirik kepada Allah. Makanya orang itu meskipun terus ketika sholat baca la ilaha illallah, dengarkan azan la ilaha, bahkan bukan la ilaha illallah, mulai dari awal asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, dia baca juga la ilaha illallah, diakhiri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum lagi doa setelah adzan ada la ilaha illallah juga. Banyak ketika sholat juga membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kalimat tauhid lagi. Tapi dia melakukan syirik, batal. Ya. Makanya ucapan kalimat la ilaha illallah ini yang bisa mengeluarkan seseorang dari kekekalan api neraka. Naam. Dia bagi mereka yang berhak memasuki surga, maka mereka akan dimasukkan surga oleh Allah karena rahmatnya, sekalipun dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lain, asalkan dia tidak melakukan perbuatan syirik. Coba dibuka, diingatkan lagi Sahih Muslimnya nomor 74. Sahih Muslim nomor 74. Kita lihat Sahih Muslim nomor 74 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ya, silakan. Enggak nyala. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda. Isinya. Jibril alaihissalam datang kepadaku. Ya. Lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Apa berita gembira yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jalla
untuk disampaikan kepada Nabi SAW. Silakan. Siapa saja dari umatmu yang mati, sedangkan dia tidak menyekutukan Allah, asalkan tidak berbuat syirik, ya, asalkan itu tidak berbuat syirik, maka lanjut, dengan sesuatu apapun dia masuk surga. Apa kata Rasulullah kepada malaikat Jibril? Tanyaku, sekalipun dia berzina dan mencuri, meskipun umatku berzina dan mencuri, apakah dia tetap masuk ke dalam surga? Apa kata malaikat Jibril? Jawabnya, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Baik, namun tentunya pengadilan Allah akan berbicara. Dia akan tetap dihukum dengan perbuatan yang ia lakukan, tetapi tidak kekal di dalam neraka. Taib. Jadi dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Yang keempat, ini yang terakhir bulan yang lalu, maaf 2 bulan yang lalu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Keutamaan yang nomor 4 ya, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah amal dan zikir yang paling baik, paling banyak dilipat gandakan pahalanya, menyamai pahala membebaskan hamba sahaya dan menjadi pelindung dari syaitan. Ini sudah saya sampaikan, ini yang keempat. Sudah ya? Sudah. Dalilnya, ayo dibaca lagi. Sahih Muslim nomornya 2313. Muslim 2313. Nomor aslinya 2691. Nomor aslinya itu ya, di kitab aslinya. Silakan. 2313. Kita dengarkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Ya, 2313. Kalau nomor aslinya 2691. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Siapa yang membaca kalimat tahlil, terus la ilaha illallah wahdahu lahul mulku tanpa yuhyi wa yumitu ya, nggak pakai yuhyi wa yumitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali dalam sehari. 100 kali dalam sehari, maka beroleh pahala sebanyak pahala memerdekakan 10 orang budak. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala membebaskan 10 orang budak. 1. Nomor 2. Dan dicatat untuknya 100 kebajikan. Dia mendapatkan 100 pahala. Nomor 3. Serta dihapus daripadanya 100 kesalahan atau dosa. Semua dosanya, 100 dosanya akan dihapus oleh Allah. Terus? Dan pada hari itu dia terpelihara dari godaan setan sampai petang. Nah, kalau dibacanya pagi, maka dia akan terpelihara dari godaan setan sampai petang. Ya, lanjut teruskan. Dan tidak seorang pun yang melebihi amalnya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari 100 kali. Stop. Baik. Berdasarkan dalil ini, maka para alim ulama membagi zikir itu ada 2, Bapak Ibu. Ada zikir itu yang namanya zikir mutlaqah. Ada zikir itu yang namanya zikir muqayyadah. Zikir mutlaqah itu adalah zikir yang tidak ditentukan oleh syarak, tidak ditentukan oleh syariat. Jumlahnya tidak ditentukan, waktu membacanya juga tidak ditentukan, bebas semampu kita. Itu namanya zikir mutlaqah. Banyak bacaan zikir mutlaqah itu bebas. Jadi tolong jangan ditentukan. Harus 1000 kali, harus 2000 kali, harus 1111 kali, harus 666. Nggak ada. Ini bebas. Sebanyak apapun sesuai kemampuan kita. Ya, seperti itu. Namanya zikir mutlaqah. Waktunya bebas. Yang penting tidak berbenturan dengan waktu-waktu zikir yang telah ditetapkan oleh syariat. Misalnya setelah sholat, ya jangan dibaca. Karena setelah sholat itu ada zikir yang ada aturannya itu.
Jangan dirubah, itu paten itu sudah. Setelah sholat itu subhanallah 33, alhamdulillah 3, itu paten. Jangan dirubah, jangan dimasuki. Jadi yang mutlaqah ini bebas. Mau subuh, mau pagi, mau sore, asalkan jangan berbenturan dengan yang sudah ditetapkan. Kembali ke zikir mutlaqah. Zikir yang tidak ditetapkan, waktunya kapan tidak ditentukan, jumlahnya berapa, bebas. Sebanyak-banyaknya, sesuai kemampuan kita. Contohnya zikir yang berbunyi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Silakan, bebas. Ya, bebas. Ya, ini yang pertama ini ya. Yang kedua, misalnya zikir yang bebas itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bebas. Iya. Iya, baik. Dibaca biasa saja, enggak usah dilakukan. Enggak usah ya. Subhanallah walhamdulillah. Ya. Nggak usah ya, karena Nabi kita bukan musisi ya, sehingga tidak perlu kita melakukan. Kecuali kalau Nabi kita musisi baru kita lakukan. Baik Bapak Ibu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk juga zikir misalnya la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, atau mau digandeng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Boleh. Kapan Ustadz? Bebas. Jumlahnya berapa kali? Bebas semampunya. Itu namanya zikir mutlaqah. Nah, termasuk juga misalnya zikir yang berbunyi subhanallah, 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 yang bukan setelah sholat. Bebas itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Bebas. Termasuk alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bebas. Tidak ada jumlahnya, nggak ada hitungannya, nggak ada hitungannya. Bebas, kapanpun boleh. Lagi berkendara, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kalimat tauhid, bebas. Ya, baik. Adapun yang kedua, zikir muqayyadah. Lah ini, zikir muqayyadah ini adalah zikir yang ditentukan oleh syarak, oleh syariat. Waktu bacanya kapan, tempat bacanya di mana, plus jumlah bilangannya berapa, harus sesuai oleh syariat. Contoh, setelah sholat istighfar ya 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ustadz, saya masih kuat kok Ustadz, insya Allah 100 kali. Sebentar, ini masalahnya setelah sholat ada aturan mainnya. Nabi yang mengajarkan seperti itu. Contoh lagi, yaitu membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jumlahnya 99 totalnya. Lalu untuk mencapai 100 ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu boleh, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua ada lagi beda versinya. Subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 33, Allahu akbarnya 34. Itu riwayat Muslim. Boleh, enggak apa-apa, berarti totalnya jadi 100. Ya. Riwayat yang nomor 3 beda lagi ini. Riwayat yang nomor 3 ini adalah digabung. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 33 kali. Riwayatnya Bukhari. Redaksi yang nomor 4 unik. Kita jarang membacanya ini, yaitu setelah sholat loh ini ya. Jadi ada aturannya, jumlahnya ditetapkan, waktunya kapan, itu sudah ditulis, sudah ditetapkan. Nabi yang mengajarkan. Apa itu yang versi keempat? Versi keempat ini berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Riwayatnya Tirmidzi.
Jadi bukan 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah itu 25 kali. Riwayatnya Tirmidzi. Lah redaksi yang nomor 5, saya yakin panjenengan kalau tak tunjukkan pasti milih semua yang nomor 5 ini. Pasti milih ini. Apa itu setelah sholat loh ya? Setelah sholat ini. Ini yang ada aturan mainnya soalnya. Yaitu setelah sholat membaca Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Kata Nabi itu berarti jumlahnya 30 kali. Berarti dalam sehari 1500 kali. Loh kok bisa? Ya kan 30 kali. Lah sholatnya kan 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 30 dikali 5, 150. Nabi pernah mengatakan, kata Rasul dalam redaksi lain, satu kebaikan diganjar 10, 150 kali 10. Makanya Rasul mengatakan, itulah bacaan 1500 kali dalam sehari. Nah, itu dilipat gandakan. Maksudnya pahalanya itu, ya. Nah, Ustadz kok enggak dari dulu-dulu ngomong yang ini ya. Ringkes ini 10 gitu ya. Nah, itu baik. Kenapa? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini menunjukkan zikir ada mutlaqah, ada muqayyadah. Nah, kekeliruan yang terjadi, zikir yang terjadi adalah dua kekeliruan dalam hal masalah zikir. Kebanyakan kekeliruan dalam berzikir itu ada dua. Perhatikan ini. Yang pertama adalah menetapkan jumlah bilangan tertentu tanpa dalil yang sahih. Tolong digaris bawah itu, tanpa dalil yang sahih. Jadi menetapkan jumlah bilangan tertentu tanpa didasari dalil yang sahih. Ya, iki lho wacaan iki. Apa itu bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Berapa kali? Wacaan ping 3000. Wah. Oh, ya. Wacaan 4444 kali. Maka kamu nanti akan mimpi ketemu Nabi, atau nanti kamu akan banyak sekali. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahiman. Jadi ini semua tanpa dalil yang sahih. Nggak boleh ya menetapkannya itu. Jumlah bilangan. Yang kedua, kekeliruan kedua adalah menetapkan tata cara dan waktu tertentu untuk berzikir tanpa dalil. Jadi menetapkan tata cara dan waktu tertentu untuk berzikir tanpa dalil. Misalnya menetapkan tata cara tertentu berzikir. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah. Ada yang model kayak gini? Ada yang kayak begini? Saya minta dalilnya. Sumbernya dari Nabi. Saya minta. Nggak ada. Maka jangan menetapkan tata cara tertentu dalam berzikir tanpa dalil sahih, termasuk waktu-waktu tertentu. Nggak boleh. Itu ya. Baik. Jadi ini adalah masalah zikir. Oleh karena itu ayo kita merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan nomor 5 sekarang. Hari ini ya, nomor 5. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, jadi ketika sakaratul maut, naza, la ilaha illallah, naza, sakaratul maut. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka ia divonis masuk surga. Masuk surga. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Abu Dawud, Pak Didi. Tolong yang di download itu aja. Abu Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian, nomor hadisnya 3116, 3116, 3116 Abu Dawud. Kita dengarkan ini, yaitu bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Silakan.
Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? siapa yang akhir perkataannya kalimat La ilaha illallah. Akhir perkataannya, akhir hidupnya, ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Maka ia masuk surga. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya keutamaan la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu, orang yang akan meninggal dunia tolong dituntun kalimat tauhid. Ustadz, saya kalau menuntunnya la ilaha illallah kepanjangan, makanya saya tuntun Allah. Allah, ayo nyebut Allah. Jangan menyelisihi dalil. Tetap ajarkan la ilaha illallah. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim, nomornya 864, Muslim 864, nomor aslinya 916. Nomor aslinya 916, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? ajarkanlah kepada orang-orangmu yang hampir meninggal membaca kalimat la ilaha illallah. Baik, ajarkan, lakinu, ditalkin. Ditalkin itu diajarkan, talkin itu diajarkan. Yang hampir meninggal, berarti sakaratul, bukan sudah meninggal, mau meninggal, ajarkan la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Terus Ustadz, itu perlu diulang-ulang terus apa tidak? Jangan. Jadi kalau kita ajarkan kepada orang yang nazak sakaratul maut kalimat la ilaha illallah, dan dia sudah membaca sekali, cukup, selesai sudah. Jangan diulang terus. Kenapa? Alasannya adalah, jadi cukup sekali saja. Karena syaitan membuat dia merasa bosan dan berat akan membacanya. Loh, kok syaitan Ustadz? Iya, Bapak Ibu tahu, syaitan itu akan hadir orang itu kalau sakaratul maut. Datang dia. Gimana caranya orang ini berat mengucapkan la ilaha illallah? Datang dia. Syaitan itu datang. Ketika orang itu nazak, datang dia. Makanya orang itu kalau mau meninggal dunia, matanya terbelalak lihat ke atas. Iya. Kenapa? Karena sama syaitan ditunjukkan semua perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Kau pernah zina, kau pernah durhaka kepada orang tua. Dia asik lihat perbuatan yang dia pernah lakukan semasa hidupnya. Sehingga gimana caranya orang ini nggak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, nazak. Maka kita yang hadir di situ, maka bacakan la ilaha illallah. Kalau misalnya dia tidak bisa mengatakan, misalnya nih, yang namanya orang kondisi sudah seperti ini, dibilang orang hidup tapi kayak orang mati. Kenapa? Mata terpejam, sudah nggak bisa bergerak. Ya, dibilang orang mati tapi masih hidup karena alat rekam jantungnya masih nyala itu. Tit, tit. Ya. Semua selang masuk ke tubuhnya. Terus gimana Ustaz caranya kalau kayak begini? Hatinya masih hidup itu. Hatinya masih mendengar. Ya, makanya orang seperti ini tetap harus diajarkan sholat. Nggak bisa ditinggal, tetap. Maka harus ada orang yang menyerukan ke telinganya. Sholat, dijama aja. Duhur dengan asar dijama. Dan cukup rukun-rukunnya saja. Al-Fatihah, suratnya nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca terus Al-Baqarah misalnya. Ketahuan Pak. Al-Baqarah. Ini orang sudah ini nunggu ini maut ini ya. Ya biasa aja, waladhdallin, amin. Allahu akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allah. Hatinya itu terus mengikuti itu hatinya. Ya. Baik, saya sebab pernah memasuki ruang ICU seperti ini, semua selang masuk tubuhnya, hidung, mulut, semuanya. Ya, saya masuk, kemudian anaknya masuk, anaknya membisikkan, Pak, Abu Aslam datang Pak, Abu Aslam. Nangis. Sabar Pak ya, tirukan saya.
Dalam hati saja nggak apa-apa. Dalam hati. La ilaha illallah. Gitu. Ya. Hatinya membaca. Selesai tugas kita. Itu. Jangan diulang-ulang terus. Mana dalilnya syaitan itu hadir dalam semua urusan kita. Sampai mau meninggal dia datang. Dalilnya buka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2161, 2161, 2161. Ya, silakan dibaca. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum." Ya, ala kulli syai'in min sya'nihi. Silakan baca. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Ya, isinya. Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kalian dalam segala urusannya. Stop. Syaitan itu dalam semua perkara, dalam setiap urusan kita. Sampai kata Nabi ketika kita makan, dia datang. Lanjut. Hingga ia mendatanginya pada saat makannya. Terus makannya dan seterusnya, itu panjang. Dan juga terus dilanjutkan hadis berikutnya. Sampai ketika maut datang dia. Makanya Nabi mengajarkan doa, Pak. Tolong dimiliki buku ini ya. Tolong dimiliki. Insya Allah banyak yang punya kok. Buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Halamannya 171. Doa nomor 127. Yang ini doanya. Halaman 171. Doa nomor 127. Doanya. Saya bacakan doanya. Pentingnya dalam hal ini, pembahasan kita ini. Kita lihat. Allahumma, ini doa. Silakan nanti bisa dibaca, dihafalkan ya. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharaq wal hariq wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzubika an amuta ladhighan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebinasaan, jatuh maksudnya, kehancuran tertimpa sesuatu. Berlindung kepadamu dari mati tenggelam, mati terbakar. Dan aku berlindung kepadamu dari dirasuki syaitan pada saat sakaratul maut. Lihat, aku berlindung kepadamu ya Allah dirasuki syaitan saat mau meninggal. Karena setan itu datang. Nah itu, ini doanya. Terus saya lanjutkan doanya. Dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan berpaling dari jalanmu. Dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan tersengat. Nah, berarti maksudnya dalam doa ini ingin mati husnul khotimah. Kalau memang kau takdirkan aku mati ya Allah, matikan aku husnul khotimah. Jangan kau matikan aku mati terbakar, mati tertimpa reruntuhan, mati terjatuh dari ketinggian, terus kemudian juga dirasuki syaitan ketika sakaratul maut, mati tersengat. Banyak ini di sini. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, karena ini menjadi bahasan kita, saya akan sampaikan ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian itu ada 14. Ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah ada 14. Mati dalam keadaan baik. Husnul itu baik, khotimah akhir. Akhir yang baik, happy ending. Meninggal dalam keadaan baik. Siapa mereka? 1. Orang yang ketika meninggal dunia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Sebenarnya ini ada dalilnya ini ya, banyak ini dalilnya. Nanti saya aja, kalau memang materi ini tuntas loh ya. Nanti tolong takmir ya, tolong takmir diingatkan kepada saya, tolong materi tentang husnul khotimah segera minta dikirim file PDF-nya. Nanti akan saya kirim ya. Saya minta tolong kepada takmir, tolong diingatkan kalau memang materi ini sudah tuntas ya. Terutama dalam hal ini yang sering mengingatkan saya adalah Pak Aris ya. Pak Aris ingatkan saya nanti. Baik. Atau jamaah yang lain boleh ingatkan saya. Baik, saya langsungkan aja ya karena ada 14. Dalilnya lewat aja. Sebenarnya ada dalilnya semua ini. Ya, ada. Nomor 2.
Orang yang meninggal dunia mengalir keringatnya di dahi. Sudah meninggal, keringatnya terus keluar di dahi. Padahal sudah meninggal ini. Sudah meninggal tapi masih mengeluarkan keringat di dahi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini juga kata Nabi, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang mukmin yang meninggal dengan keringat yang ada di dahinya itu meninggal dengan tanda kebaikan. Maksudnya apa Ustaz kok orang itu mengeluarkan keringat? Saya bacakan Ibnu Malik rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi menerangkan dahsyatnya kematian bagi seorang mukmin hingga dahinya berkeringat sebagai penghapus dosa dan meninggikan derajatnya. Saking dahsyatnya sakaratul maut. Gitu ya. Maka dahinya mengeluarkan keringat. Nah, seperti itu. Saya pernah dikomplain soalnya, diminta untuk memandikan merawat jenazah, ya bersama tim, ya kita mandikan. Ternyata setelah dimandikan kita kafani, kain jenazahnya itu basah bagian atasnya. Saya dikomplain sama keluarga sohibul musibah, keluarga yang terkena musibah. Tolong Ustadz, kalau mandikan jenazah itu mbok jangan begini yang kering. Kalau nganduki itu yang kering. Ini kalau basah begini kan nanti jadi omongan orang. Kain kafannya jadi ngeplek gini basah. Saya sampaikan, maaf, sudah kering. Tetapi ini adalah kemuliaan yang Allah berikan. Jenazah ini insya Allah meninggalnya usul khotimah. Karena dahinya dari tadi mengeluarkan keringat. Waduh, keluarganya tidak percaya, dibuka lagi pocongnya. Begitu dibuka betul, diusap tisu keluar lagi. Semuanya takbir Allahu Akbar, subhanallah. Ya, Masya Allah. Jadi ini tanda usul khotimah. Ya, mengalirnya keringat di dahi. Nomor 3, meninggal dunia pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Tapi ya dilihat dulu, meninggal malam Jumat tapi tidak pakai jilbab. Nah, ini repot. Buka aurat, ya, meninggalnya malam Jumat. Ya tidak bisa lihat perilakunya dulu sebelumnya, ya. Baik, cuman kalau dia orang soleh, muslim, mukmin yang taat, meninggal kok malam Jumat, hari Jumat, kata Nabi, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Orang Islam yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Ayo siapa yang tahu? Saya tanya ini, apa bedanya fitnah kubur dengan azab kubur? Apa bedanya fitnah kubur dengan azab kubur? Ayo. Orang kalau selesai, mohon maaf, ketika salam, sebelum salam maksud saya, sebelum salam itu kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Perhatikan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah kubur, ada azab kubur, ada fitnah kubur. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Saya tanya, apa bedanya fitnah kubur dengan azab kubur? Jawabannya tak kasih bocoran, ya, karena nggak ada yang jawab ini, ya. Orang yang terkena fitnah kubur, orang yang terkena fitnah kubur belum tentu mendapatkan azab kubur. Tetapi orang yang terkena azab kubur pasti sudah melewati yang namanya fitnah kubur. Apa kalau begitu fitnah kubur? Pertanyaan kubur. Marrabbuka, siapa Rabbmu? Madinuka, apa agamamu? Waman nabiyuka. Dalam riwayat yang lain teksnya berbunyi lain, redaksinya, mahadar rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah laki-laki yang diutus oleh Allah di tengah-tengah umat ini? Jawabannya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Intinya itu, siapa Rabbmu, siapa agamamu, siapa nabimu. Lah itu fitnah kubur, pertanyaan kubur. Kembali ke materi kita. Orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat terhindar, dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Maksudnya dijaga, dikasih kemudahan menjawab pertanyaan kubur. Langsung, marrabbuka, rabbiyallah, madinuka, dinil Islam, wa man nabiyuka, huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir,
Apa cukup sampai di situ? Enggak. Pertanyaan kubur itu 4, bukan 3. Yang keempat, wa ma ilmuka. Apa ilmumu sehingga engkau bisa menjawab Allah, Islam, Muhammad? Maka si jenazah mukmin ini akan menjawab, qara'tu kitaballahi. Aku membaca Al-Quran dan aku mengimani isinya. Itu sama Allah dimudahkan menjawab itu. Meninggalnya kapan? Malam Jumat atau hari Jumat. Ya, baik. Nomor 4, tanda-tanda husnul khotimah. Mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang. Ya, mati syahid di medan perang. Lah, mati syahid di medan perang ini, Pak, Bu, ini kalau meninggal dunia tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikubur. Meskipun tidak disolati nggak apa-apa, langsung dikubur apa adanya. Siapa contohnya ini? Pamannya Nabi, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, yang ketika tewas pada saat perang Uhud, yang jantungnya dimakan Hindun itu. Nah itu ya. Kenapa Hindun sekejam itu? Karena ketika perang Badar, paman-pamannya tewas, yaitu di tangan Hamzah. Makanya ketika perang Uhud, dia menyewa juru tombak khusus, ahli tombak, yaitu namanya Wahsy untuk memburu Hamzah. Tugasnya cuma memburu Hamzah saja. Tugasnya itu. Iya. Dan ternyata Wahsy masuk Islam, ujung-ujungnya Hindun juga masuk Islam. Suaminya Abu Sofyan juga masuk Islam. Sama-sama, semuanya masuk Islam. Dan menjadi sahabatnya Nabi SAW. Padahal bunuh pamannya Nabi. Baik, kita lanjutkan. Lah, ini mati perang, membela agama Allah, syahid. Ya. Itu mana dalilnya? Dalilnya di dalam hadis. Ya. Dalam Tirmidzi itu ya, Tirmidzi jilid 2. Coba dilihatkan itu di yang sudah di-download itu, Tirmidzi 1663, 1663. Tirmidzi 1663. Lisyahidi indallahi sittu khisalin yughfaru lahu fi awali duf'atin wa yara maq'adahu minan nar wa yujaru min adzabil qabri wa ya'manu minal fazail akbar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo Pak Didi baca. Ya, Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Ya. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 balasan. 6 keutamaan orang mati syahid. Apa saja itu? 1. Yang pertama, akan diampuni baginya dosa-dosanya sejak pertama kali cucuran darahnya keluar. Nah, dosanya diampuni semua oleh Allah sejak cucuran darahnya itu keluar. Bersih, nggak punya dosa. Itu yang pertama. Tapi mati perang ya, syahid. Yang perangnya ini membela agama Allah, membela kalimat tauhid. Perangnya ini. Nomor 2, ia akan melihat tempatnya di surga. Nah, dia sudah tahu tempatnya, adresnya jelas, yaitu surga. Nomor 3, diselamatkan dari siksa kubur. Siksa kubur diselamatkan. Terus? Dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Ya, siksa kubur diselamatkan. Terus yaitu kedahsyatan dari hari besar, yaitu pada hari kiamat diselamatkan. Itu sudah 4 itu ya. 3 dan 4 jadi 1 itu. Nomor 5. Nomor 4. Ya coba nomor 4. Akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. 1 yakut pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang ke-6, dikawinkan berapa bidadari? Silakan. Yang ia akan dikawinkan dengan 72 istri yang berupa dari jenis bidadari. Masya Allah, dapat jatah 72 bidadari dia. Masya Allah, dapat 1 aja alhamdulillah. Ini dapat 72. Masya Allah. Ya, sudah nggak usah dipikir ya. Diimani aja, diimani ya, diimani. Bapak Ibu sekalian, terus lanjut. Masih ada lagi? Ada. Silakan. Ia akan diberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya. Jadi dia diberi wewenang oleh Allah ngasih syafaat 70 orang keluarganya selain dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu nomor 4. Nomor 5, orang-orang yang meninggal husnul khatimah. Nomor 5, nah ini. Nomor 5 sampai nomor 11. Ya, nomor 5 sampai nomor 11 itu semuanya syahid. Syahid plus husnul khotimah. Husnul khotimah plus syahid. Tapi syahidnya bukan syahid perang. Syahidnya selain perang. Ini hebat ini. Ada orang meninggal statusnya syahid tapi bukan perang. Cuman statusnya syahid dia. 5 sampai nomor 11.
Apa nomor 5? Sebelum nomor 5 saya baca satu persatu, ini saya bacakan dulu dalilnya, yaitu di dalam ya Sahih Targhib wa Tarhib ya, nomornya 1398 jilid 3 kalau tidak salah, atau jilid 4 ya, 1398 ada. Oh 4 ya, 1398 tentang jihad. Oh iya, jilid 3 1398. Begini kata Nabi, asyhadatu sab'un siwa al-qatli fi sabilillah. Mati syahid itu ada 7 selain yang terbunuh jihad di jalan Allah. Mati syahid itu 7 selain yang perang. Ya, bukan perang ini tapi syahid. Apa itu? Nomor 5. Berarti dihitung 1 aja karena ada 7 ini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 betul. Ada 7. 5 sampai 11 itu syahid semua. Yang nomor 5 yaitu mati karena terserang penyakit taun, al-mat'un, penyakit yang mewabah, termasuk yang sedang kita hadapi dan alhamdulillah sudah melandai. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari corona ini ya, covid ini. Sebagian ulama mengatakan ini adalah taun, sebagian ulama mengatakan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penyakit yang mewabah, taun. Yang keenam, mati karena al-ghariq. Apa al-ghariq? Mati tenggelam, syahid. Mati tenggelam itu syahid. Mati tenggelam. Tapi jangan kemudian tidak bisa renang di kolam renang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niat mati syahid ya Allah. Loh, bunuh diri ini namanya. Ya, pakai gaya batu ya. Langsung nggak muncul lagi. Ya, bunuh diri, nggak boleh. Ya. Baik, nomor 7. Mati karena sahibu dzatil janbi. Mati karena radang selaput dada alias tumor. Matinya kena tumor. Syahidin. Syahid. Mati terkena radang selaput dada alias tumor. Nah, sahibu dzatil jambi bahasa Arabnya. Nomor 8, mati karena al-mabtun. Apa al-mabtun? Yaitu mati karena sakit perut. Jadi sakitnya di wilayah perut, entah apapun itu, pokoknya di wilayah perut. Ada di wilayah perut. Ya, entah lambung, entah apa, di wilayah perut. Itu syahid. Nomor 9, yang mati syahid, sahibul hariq. Mati karena terbakar. Terbakar. Ya, terbakar. Tapi kalau terbakarnya di red box ya beda lagi ya. Mana red box? Pernah ada red box? Hah? Belum pernah? Yang diskotik terbakar itu. Loh Ustadz kok tahu? Dikasih tahu. Yang kadang konon katanya kan ada yang wanita hamil juga ikut terbakar. Baik ya, itu berapa tahun yang lalu, itu lama itu ya. Mati terbakar. Ini ya, syahid ini. Syahid. 10. Mati karena alladzi yamutu tahtal hadmi. Mati karena tertimpa reruntuhan bangunan, termasuk longsor. Masuk kategori ini, longsor atau tertimpa reruntuhan ya. Ya. Tapi jangan tembok mau rubuh didekati senggol. Ya bismillah ya Allah. Ya. Syahid ya Allah, syahid. Ya, disenggol-senggol begini. Ya, kalau kerubuhan ya apa ini? Bunuh diri, ya, bunuh diri, nggak boleh. 11, yang ke-11 mati syahid adalah al-mar'atu tamutu bijum'in. Meninggalnya seorang wanita karena melahirkan, saat melahirkan. Jadi saat nifas, bayinya selamat, wanita itu meninggal dunia. Nah, syahid ini, syahidah. Ya, syahidah karena wanita ya. Baik, itu dalilnya tadi sudah kami bacakan. Sekarang kita lihat lagi yang nomor 12. Lah ini beda lagi dalilnya. Dalilnya beda lagi ini. Yaitu mati yang masuk kategori husnul khatimah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa yang nomor 12? Mati karena asillu. Asillu. Apa itu asillu? Nulisnya gimana asillu? Mudah. Alif, lam digandeng sin, terus kemudian lam lagi. Asillu. Ya, apa itu asillu? Mati karena kena TBC. Asillu itu penyakit TBC. TBC, asillu. TBC. Terus 13 yaitu
meninggal dalam keadaan berbuat amal soleh. Jadi ketika dia melakukan amal soleh, meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya, contohnya lagi saum Senin Kamis, meninggal. Lagi baca Quran, meninggal. Lagi sholat, jatuh. Lagi sujud, langsung meninggal dunia. Lagi wudhu di kamar mandi, akan menunaikan sholat tahajud, ternyata jatuh di kamar mandi, tidak tertolong, meninggal. Mau taklim, berangkat niatnya untuk taklim, maka meninggal di jalan, qadarullah, ya, ajal menemuinya. Maka itu juga termasuk husnul khotimah. Bahkan masuk kategori syahid juga ini, kata para alim ulama. Ya, seperti itu, ya. Meninggal dalam keadaan melakukan amal kebaikan, amal soleh. Ya, baik. Terus kemudian yang berikutnya nomor 14, mati mempertahankan, meninggal mempertahankan hartanya, agamanya, jiwanya, dan keluarganya. Mempertahankan hartanya, dibegal orang. Dia mati terbunuh. Kenapa? Karena kendaraannya diambil, dirampas, dibegal. Dia mati terbunuh. Itu husnul khotimah itu. Ya, Slotimah. Termasuk mempertahankan agama, jihad tadi masuk kategori. Mempertahankan jiwa. Ya, sudah berhadapan musuh ini di depan ini, ya. Sudah, dia harus mempertahankan keluarganya dan jiwanya ini. Ya, kalau tidak dia akan yaitu mencelakai keluarganya. Ternyata dia mati. Maka itu termasuk dalam kategori yaitu syahid juga. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Coba Tirmidzi Pak Didi. Nomor 1421, 1421. 1421. Ya, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Silakan. Dari Sa'id bin Zaid, ia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid. Nah, terus. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka ia adalah syahid. Terus. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya atau dirinya, maka ia adalah syahid. Terakhir. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia adalah syahid. Syahid. Terus dalam riwayat yang lain ada tambahan. Sahabat bertanya, bagaimana kalau yang meninggal itu orang yang mengganggu itu, yang mencoba berbuat makar itu? Kita yang menang karena kita bisa membela diri kita. Ya, dia yang kalah, bahkan terbunuh. Kata Rasulullah, kau dapat pahala, yang terbunuh itu berdosa. Tapi kalau di negeri kita panjang urusannya. Panjang, ya. Karena menghilangkan nyawa orang. Kalau di dalam Islam kita mempertahankan keluarga kita, kita dibegal, kita selamat, kita bisa pukul orang itu, ternyata mati orang itu, kita dapat pahala. Ya, itu di dalam Islam loh ya. Cuman ya kalau di negeri kita ya diproses dulu ya, karena menghilangkan nyawa orang ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nih perhatikan, ada nasihat indah dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya bacakan ya, saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Ini lengkap ini ya dengan tulisan Arabnya ini ya. Baik. Jadi saya bacakan, qala Asy-Syaikh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, apa kata beliau? Laisal maqsudu min husnil khatimah an tamuta wa anta fil masjid aw ala sajjadah as-salah aw tamuta wal mushafu baina yadaik. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksud husnul khatimah itu, yaitu bukanlah engkau meninggal di masjid, bukan, atau meninggal yaitu pada saat sujud di atas sajadah, bukan, atau meninggal engkau pas sholat, bukan, atau meninggal pas Quran itu ada di dadamu pas kau pegang, bukan. Itu bukan inti dari husnul khatimah. Berikutnya kata beliau, mata Khalid bin Walid ala firashi, telah meninggal dunia manusia terbaik. Mohon maaf ya, maaf ini
Nah ini mohon maaf ya. Faqad mata khairul bariyah jam'a'u wa huwa ala firashi. Telah meninggal dunia manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya bukan di masjid, di atas pembaringannya. Terus mata sadiquhu as-siddiq Abu Bakrin wa huwa khairus sahabah ala firashi. Juga telah meninggal dunia sahabat Nabi terbaik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meninggal bukan di masjid, tidak lagi baca Quran, atau Quran lagi di dadanya, atau tidak pas sholat. Nabi juga meninggal gak pas sholat, tapi meninggal tetap di pembaringannya. Ayo, berarti maksudnya husnul khotimah bukan seperti itu kata Ibnu Utsaimin. Saya lanjutkan. Walakinna husnul khotimah, akan tetapi husnul khotimah itu adalah, nah ini perhatikan, meskipun meninggal di hari Jumat, malam Jumat, ini kriterianya harus dijalankan ini. Ini kriterianya ini. Apa itu? Husnul khotimah itu adalah satu, anta muta wa anta bari'un minasyirki. Engkau meninggal dunia dalam keadaan engkau bersih dari perbuatan syirik. Gak pernah syirik. Seumur hidup gak pernah syirik. Meninggal husnul khotimah. Meskipun meninggalnya gak malam Jumat, hari Rabu, husnul khotimah. Husnul khotimah, asal tidak syirik. Terus yang kedua, anta muta wa anta bari'un minan nifaq. Engkau bersih dari perbuatan nifak, munafik. Cirinya munafik itu ada berapa Ustaz? 30. Apa saja? Insya Allah lain kesempatan. Ya, banyak cirinya orang munafik. Ya. Terus yang nomor tiga, anta muta wa anta mufariqun lil mubtadi'ati bari'un min kulli bid'ah. Engkau meninggal dalam keadaan engkau telah berpisah dengan mubtadi', selamat dari perbuatan-perbuatan bid'ah, menyelisih sunnah Nabi. Itu nomor 3. Nomor 4, anta muta wa anta alal kitabi was sunnah wa mu'minun bima jaa fihima duna ta'wilin. Engkau meninggal dalam keadaan di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mentakwilnya. Ini nomor 4. Nomor 5, anta muta wa anta khafiful hamli min dima'il muslimin amwalihim wa a'radihim muaddiyan haqqallahi alaika wa haqqi ibadihi alaika. Yang nomor 5 adalah engkau meninggal dan bebas dari merusak darah kaum muslimin, merusak harta kaum muslimin, merusak kehormatannya kaum muslimin. Bebas dari itu semua. Dan engkau menunaikan hak Allah atasmu dan hak hambanya terhadapmu. Artinya semasa hidupnya tidak pernah ganggu orang, tidak pernah ngambil hartanya orang, tidak pernah nipu, tidak pernah merusak kehormatannya orang, tidak pernah menfitnah. Loh itu, nggak pernah menghibah, membicarakan aibnya orang. Loh ini. Ya, terus nomor 6, antamuta salimal qalbi dhahiran nawaya wa hasanal akhlaq la tahmilu ghallan wala hiqdan wala daghinatan li muslimin. Engkau meninggal dalam keadaan hatimu selamat, bersih dan memiliki budi pekerti, akhlak yang baik. Ya, tidak dengki, tidak pernah dendam sama orang, tidak pernah iri sama orang. Hatinya selamat dari penyakit-penyakit batin. Terakhir, antusalliya khumsaka fi waqtiha ma'al jama'ati liman lahum haqqul jama'ah wa tuaddi maftaradahu Allahu alaika. Engkau mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya bersama jamaah bagi siapa saja yang berhak untuk berjamaah, dan engkau tunaikan hal yang Allah wajibkan tersebut. Jadi sholat 5 waktunya berjamaah. Kalau 5 waktu berjamaah di masjid, meskipun matinya tidak di masjid, meninggalnya nggak baca la ilaha illallah, matinya tidak hari Jumat, matinya tidak pada malam Jumat, matinya dahinya tidak keluar keringat, maka tetap husnul khotimah. Kenapa? Karena dia 5 waktunya berjamaah. Dan nggak usah pilih-pilih. Ustadz, rumah dekat masjid itu ada Ustadz, mohon maaf, masjid dekat rumah itu Ustadz, itu sholatnya tidak sesuai sunnah, nggak nyunnah Ustadz. Ada jauh Ustadz, itu sesuai sunnah. Mana yang saya pilih? Yang dekat. Yang dekat.
Yang dekat. Kok pilih yang jauh itu? Yang dekat. Salat bersama kaum muslimin di mana kau tinggal. Seperti itu. Ya, baik. Jadi itu. Adapun kalau su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek, su'ul khotimah, yaitu penyebabnya adalah rakus terhadap dunia, mencari rizki cara-cara haram, berpaling dari jalan kebaikan, terus-menerus melakukan maksiat dan melakukan dosa-dosa besar. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang yang nomor 6. Faham nomor 6? Faham nomor 6? Nomor 6 kembali ke mana? Kembali ke kok laptop ya. Materi keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kan nomor 5 tadi. Ya, panjang penjelasannya. Ya. Yang ke-6 sekarang. Yang ke-6. Kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Kalimat la ilaha illallah, kembali ke materi kita. Kalimat la ilaha illallah itu zikir yang paling utama. Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Itu. Mana dalilnya? Tirmidzi. Ayo dibuka nomor 3383. Semuanya di Tirmidzi nanti ini. Tirmidzi, Sunan Tirmidzi 3383 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sebaik-baik zikir apa Pak Didi? Silakan. 3383. Ayo. Cepet dikit. Silakan. Ayo. Aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya, zikir yang paling utama adalah tidak ada ilah selain Allah. Baik, la ilaha illallah, zikir yang paling utama. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Enggak pakai fa'lam, enggak pakai ya. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu ya. Terus wa afdalu du'a, silakan. Dan doa yang paling utama adalah mengatakan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yaitu ketika kita memulai doa, boleh kita memuji Allah Azza wa Jalla dulu ya. Alhamdulillah gitu ya. Baik. Ya. Kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7. Akan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah ini ya, akan ditulis 1 juta kebaikan, 1 juta pahala. Bayangkan. Dan dihapus 1 juta dosanya. Wih. Orang baca la ilaha illallah ini. Bagi orang yang mengucapkannya, yaitu bagi orang yang mengucapkan doa masuk pasar, yang di dalamnya terdapat kalimat la ilaha illallah. Jadi keutamaan kalimat la ilaha illallah yang nomor 7 ini adalah akan ditulis 1 juta pahala, dihapus 1 juta dosa atau kesalahan bagi orang yang mengucapkan doa masuk pasar yang di dalamnya terdapat kalimat la ilaha illallah. Loh, doa masuk pasar itu ada la ilaha illallah nih, ada. Nanti saya akan bacakan. Ayo dibuka dulu dalilnya. Nomor 3429, Tirmidzi 3429. Tirmidzi 3429, Tirmidzi 3429, yaitu dari mana itu hadisnya? Silakan. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari bapaknya, ya, dari kakeknya. Oh, mohon maaf, dari Salim bin Abdullah bin Umar. Perhatikan ya namanya ya, Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu dari bapaknya, bapaknya Salim, siapa? Abdullah. Dari kakeknya, kakeknya Salim, Umar. Jadi intinya hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Intinya itu titik ya. Belajar hadis itu harus urut dari mana, sanadnya itu nyambung. Baik, terus ayo barang siapa? Baca. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari kakeknya, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man qala fis suqi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun, ya, ala kulli syai'in qadir, ya, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan. Barang siapa yang mengatakan di pasar, ya artinya tiada ilah yang berhak kecuali Allah semata. La ilaha illallah. Terus. Tiada sekutu baginya. Wahdahu la syarikalah. Terus. Baginya kekuasaan dan baginya segala pujian. Lahul mulku wa lahul hamdu. Terus. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Yuhyi wa yumitu. Terus. Dan dia hidup tanpa pernah mati. Baik, yuhyi wa yumitu. Terus. Di tangannya terdapat segala kebaikan. La yamutu biyadihil khairu. Terus. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikan untuknya. Nah, ini ya, ini terjemahannya perlu dikoreksi. Saya bacakan terjemahannya. Kataballahu lahu alfa alfi. Kalau sudah alfa alfi, jutaan, sejuta. Ribu kali ribu, gitu ya, juta. Itu ya, alfa alfi alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa bana lahu baitan fil jannah. Ayo, sejuta artinya akan dihapus, akan diberikan, maka Allah akan mencatat sejuta kebaikan untuknya. Terus menghapus sejuta keburukan darinya. Terus dan akan dibangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Bayangkan, doa masuk pasar, dibangunkan rumah di surga. Doa ini bukan berarti kita disuruh sering-sering. Ya. Kata para alim ulama, ya ini anunya. Saya tutup sampai nomor 7 aja ya. Ini rinciannya. Yang dimaksud pasar di dalam hadis ini adalah semua tempat untuk berjual beli. Semua tempat untuk berjual beli, ya. Dan yang namanya tempat untuk berjual beli, baik itu tradisional maupun modern, pasar tradisional atau pasar modern, termasuk supermarket, mall. Ini termasuk. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya pasar, ya di sana kan banyak orang berjual beli di sana itu ya. Biasanya adalah dapat melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Makanya kalau saat masuk pasar di mana orang tawar menawar, keliling cari barang, ini adalah pekerjaan yang bisa melalaikan Allah. Tetapi dia tetap ingat kepada Allah, baca doa tadi, maka dia akan dihapus dosanya 1 juta, dikasih pahala 1 juta, dibangunkan rumah di surga. Ayo, sebagai tambahan, tolong dibuka surat An-Nur, surat nomor 24. Tolong dibantu surat An-Nur, surat nomor 24. Surat An-Nur itu surat nomor 24, ayatnya 37 dan 38. An-Nur ayat 37, 38. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman taqallabu fihi alqulub wal absar. Silakan. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Orang itu kalau tidak dilalaikan dari mengingat Allah ketika jual beli, dagang ya dagang, tapi tetap tolong bagi pedagang yang jualan di pasar, ya zikir. Jangan sampai dilalaikan, karena pasar ini tempatnya syaitan. Jangan sampai dilalaikan. Orang yang seperti ini terus tidak dilalaikan, apalagi Pak Didi? Dan mengingat Allah. Terus dan dari mendirikan sholat. Loh, dia tidak dilalaikan, sebab orang kalau sudah jual beli lupa sholat. Enggak sih, mumpung ada pembeli ini. Mulai dari tadi tidak ada pembeli, ini baru. Nah, sehingga dia tidak sholat. Sholatnya telat, nggak on time. Mestinya sebelum sholat. Makanya mohon maaf. Kalau mau dibanding-bandingkan Bapak Ibu, Indonesia lebih subur dari Arab Saudi. Kurang apa Indonesia ini? Sumber daya alamnya sampai dikatakan, maaf, kayu ditancapkan di bumi Indonesia jadi pohon. Saking suburnya tanah air kita ini. Tapi lihat di Arab, Mekah Madinah di Arab, tanahnya gersang coklat, tapi lihat penduduknya makmur. Kenapa? Kalau waktunya sholat semua tutup, mall tutup, lampu mati semua, tutup, semua land mobil berhenti, semuanya sholat.
bis berhenti. Ya. Sholat meskipun di padang pasir bawa sajadah, sholat. Semuanya seperti itu, tutup, nggak ada orang, semuanya sepi, semuanya ke masjid semua. Masya Allah. Ini makanya orang katanya Allah dalam ayat ini, orang itu kalau jual beli berdagang tidak dilalaikan dengan perdagangannya, tidak dilalaikan dari sholat. Artinya dia tetap melaksanakan sholat, sholatnya tidak lalai. Lanjut. Dan dari membayar zakat. Dan dia tetap menunaikan zakat, tidak dilalaikan. Maka mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatannya menjadi goncang. Terus orang itu dapat apa Pak Bidik? Kalau di pasar itu dia tetap mengingat Allah, sholatnya tidak luput, dia tetap mendirikan sholat. Lanjut ayat 38-nya. Mereka mengerjakan yang demikian itu agar Allah, supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Agar Allah menambah, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Rezekinya terus. Iya, dagangan tetap zikir, dagangan waktunya sholat meskipun ada pembeli. Maaf Pak, waktunya mau zuhur ini 5 menit sebelum zuhur. Panjenengan kalau mau menunggu silakan. Kalau mau sholat bersama kami, monggo. Saya pernah dengar, bahkan saya pernah dikirimi teman-teman, ada seorang pemilik pom bensin, itu kalau waktunya zuhur, waktunya sholat, itu semua antri, nggak ada karyawan pom bensin yang melayani. Kenapa? Karena kalau waktu zuhur, semua karyawan sholat di musola. Bahkan direksinya memberikan kajian, meskipun kultum, meskipun antri dibiarkan, cari pom bensin lain nggak apa-apa, silakan. Nggak urus sama dunia. Waktunya sholat on time. Bisa kira-kira kita seperti ini? Mulai pagi tidak ada orang beli, tiba-tiba zuhur kurang 5 menit, 5 orang pembeli datang. Ya apa ini kira-kira? Kita layani atau tidak ini? Ayo. Bapak Ibu sekalian, makanya dalam hal ini tolong diperhatikan ya, maka rezekinya akan barokah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga katanya para ulama, pasar itu tempat dibenci Allah. Makanya tempat yang dibenci Allah ini perbanyak mengingat Allah. Seperti itu ya. Karena dibenci oleh Allah. Dan tempat yang paling disukai Allah, dicintai Allah itu mana? Masjid ya. Mana dalilnya? Sahih Muslim nomor 631. Ayo dibuka. Muslim 631, nomor aslinya 671. Sebentar lagi kita akhiri. Ya silakan. Ya, ayo 631, nomor aslinya 671. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, ya, yang paling disukai Allah dalam suatu negeri ialah masjid. Terus. Dan yang paling dibenci Allah ialah pasar. Baik. Yang terakhir kata para ulama mengomentari doa masuk pasar tadi, doa ini mestinya dibaca di lisan dengan lirih, sir, pelan. Jadi jangan dibaca di hati. Tetap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Ya, terus biyadi la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja tapi sir bacanya. Jadi bukan di hati bacanya itu. Apalagi yaitu disertai dia memahami kandungan maknanya, artinya tahu. Maka 1 juta kebaikan Allah berikan, 1 juta dosanya Allah hapus. Dibangunkan rumah di surga. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mana yang lebih utama? Baca Quran itu di lisan, diucapkan atau di hati? Kan ada orang itu sambil lihat HP begini, ini aplikasi Quran yang ada di Android, itu diam begini. Atau baca Quran begini dalam hati, atau baca Qurannya itu diucapkan sir. Ayo, mana yang lebih utama? Baca Quranin, baca Quran. Kata para alim ulama, hukum baca Al-Quran di dalam hati, baca Quran di dalam hati, maka orang yang baca Quran di dalam hati tidak dikatakan sedang membaca Al-Quran. Ya, tidak mendapatkan pahala membaca Al-Quran, tetapi orang itu disebut tadabbur Al-Quran, merenungkan isi Quran, tapi nggak dapat pahala baca. Tetapi kalau membacanya itu sambil sir,
maka dia dapat pahala. Satu huruf 10 pahala. Satu huruf dapat. Kalau dalam hati nggak dapat pahala, tapi dia mendapatkan pahalanya mentadaburi Quran, bukan membaca Quran. Sekarang saya tanya, mana yang lebih utama? Baca Quran itu pelan atau dikeraskan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, atau begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Keras atau sir? Mana yang lebih utama? Tolong dibuka jawabannya Abu Dawud nomor 1333. Kita tutup kajian kita. Nah, supaya tahu gimana baca Quran itu, termasuk zikir ya. Baca Quran itu dikeraskan atau sir? 1333, 1333. Ayo 1333, baca. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Uqbah bin Amir al-Juhani, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran, ya, pahalanya sama dengan orang yang menampakkan sedekah. Ya, pahalanya seperti orang yang menampakkan sodako, diumumkan sodakonya. Tetapi yang menyamarkan bacaan Al-Quran, kalau baca Qurannya itu sir pelan-pelan, maka seperti apa? Pahalanya seperti orang yang menyamarkan sedekah. Nah, seperti orang kalau sodako sembunyi-sembunyi. Saya tanya, kalau sodako diumumkan, dikeraskan, diberitahukan ke orang, akan terkena ria atau tidak? Ya, tidak terlepas dari yang namanya ria. Tapi kalau sodako itu sembunyi-sembunyi, maka akan terbebas dari ria. Maka tentunya dalam hal ini yang afdol adalah dibaca sir saja. Baca Abu Dawud 1332, Pak Didi, 1332. Ayo. Dari Abu Sa'id, dia berkata, ya, pernah Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Terus lalu beliau mendengar mereka membaca Al-Quran dengan suara keras. Nabi itu iktikaf di masjid ceritanya. Ternyata ada orang baca Qurannya keras. Di masjid itu dikeraskan. Nabi lagi iktikaf. Lanjut kemudian. Lalu beliau membuka tirai dan bersabda. Apa kata Nabi? Ketahuilah, ya, sesungguhnya kalian berdialog dengan Tuhan. Karena itu janganlah sebagian mengganggu yang lainnya. Nah, karena itu janganlah mengganggu sebagian yang lain. Sir aja, jangan dikeraskan. Karena di sini ada orang sholat, ada orang zikir, ada orang berdoa, maka jangan dikeraskan. Sir aja. Itu Rasul mengingatkan sahabatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berarti sudah berapa poin itu tadi? 7 ya, 7 poin. Berarti kurang berapa poin? 4 ya. Dicicil-cicil ini gimana ini? Ya waktunya soalnya ya. Waktunya sudah malam. Baik. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis karena mengingat waktunya sudah malam dan materi kita juga belum tuntas selesai. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.